penasaran sama Bang Zuma. Enggak, maksudnya pertanyaan saya itu karena penasaran aja. Boleh bertanya Bang? Ya, oke. Nah, gini Bang, saya mau tanya. Kisah Nabi Isa dalam Al-Quran itu diambil dari mana Bang? Diambil dari Allah kisahnya, dari pencipta langit dan bumi yang kemudian mewahyukan kisah itu melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul nazzalahu min ruhil kudus. Ya, itu jelas di dalam Al-Qur'an. Oh, jadi yang Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Oh gitu Bang ya. Iya. Jadi kisah itu kemudian tidak dihasilkan dari hasil penyelidikan, penelitian, atau kesaksian-kesaksian orang, tidak. Tapi kemudian Allah menyatakan hal itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Roh Kudus yang menyatakan kemudian kembali tentang Nabi Isa alaihissalam. Oh, disampaikan ya Bang. Oh ya. Iya. Jadi dari pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha mendengarkan, menginstruksikan informasi itu kepada Roh Kudus agar Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 19, di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya malaikat Jibril datang kepada ibunda Maryam untuk menyatakan kepada Maryam bahwasanya kedatangannya untuk memberikan informasi akan lahirnya sosok manusia yang suci. Itu diterangkan di dalam Al-Quran, kala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyan. Itu jelas. Oh gitu Bang. Aku datang kepadamu wahai Maryam untuk menginformasikan akan datangnya seorang anak laki-laki yang engkau akan lahirkan sebagai anugerah dari Sang Maha Kuasa. Seperti itu. Oh iya Bang. Kalau menurut Abang, pandangan Abang sendiri, kira-kira Isa dengan Yesus itu dari ceritanya itu sama atau enggak dari pandangan Abang? Kalau dari ceritanya jelas beda. Oh iya. Tapi kalau kita berbicara mengenai utusan, itu hanya ada satu utusan yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi terakhir untuk mereka. Itu hanya ada satu, yaitu yang kami sebutkan Isa alaihissalam, yang kemudian dalam bahasa Aramaik disebutnya Iso, dan juga di dalam bahasa Ibrani Yosua Hamasiah. Lalu teman-teman Kristen menyebutnya Yesus, ya. Nah, itu yang datang bukan 2 oknum, bukan 3 oknum. Kalau kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah hasil dari persinahan antara Maria dengan seorang prajurit Romawi bernama Pantera. Kalau orang Kristen mengatakan dia adalah anak laki-laki yang dihamilkan oleh seorang wanita bernama Maryam pada saat beliau bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Kemudian kalau Islam, dia adalah seorang nabi yang suci, yang ibunya tidak pernah bertunangan dengan laki-laki siapapun. Nah, ini kita sama-sama memahami bahwa oknum ini kemudian diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Iya Bang ya. Iya. Nanti ceritanya kemudian setelah ada bumbu-bumbu di mana ajaran itu disampaikan, barulah kemudian keadaan berbeda. Bukan hanya namanya saja, tetapi justru konsep yang memahami di dalam pengajaran tentang Yesus dan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda. Betul. Oh gitu Bang ya. Oke. Siap. Itu saja pertanyaan saya Bang. Makasih Bang. Baik. Sama-sama. Assalamualaikum.